Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 4A. Nah, video ini merupakan tutorial dasar dari Vue.js. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan dan sejarah Vue.js. Nah, langsung saja kita mengenali apa itu sejarah Vue.js. Kenapa kita membutuhkan framework? Framework digunakan untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi atau website. Dengan framework, kita bisa meningkatkan kualitas, keamanan, dan efisiensi dalam pembuatan web. Salah satu alasan penting menggunakan framework adalah untuk standarisasi kode, terutama saat bekerja dalam tim. Tanpa framework, setiap orang bisa menulis kode dengan cara yang berbeda-beda, yang bisa membuat proyek jadi sulit dikelola. Jadi, dengan framework, pengembangan web menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Nah, sejarah Vue.js. Vue.js atau lebih biasa dipanggil Vue atau di bawah Vue adalah front-end framework open source. Pertama kali dibuat oleh Evan You dan sekarang dimaintain oleh Ivan You dan juga core team member atau kontributor. Vue.js pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2013 dan sekarang menjadi salah satu front-end framework yang populer. Nah, komponennya, saat belajar Vue, kita harus terbiasa dengan istilah komponen. Komponen adalah kumpulan kode yang bisa digunakan secara independen. Kemudian komponen bisa berisikan satu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript, dan CSS. Tidak ada aturan harus seberapa kecil atau besar sebuah komponen. Anggap saja seperti membuat function, kita bisa membuat function yang besar atau kecil. Karena tujuan function adalah agar bisa digunakan secara berulang-ulang, begitu tujuan dari komponen. Nah, untuk ekosistemnya, yang pertama, Vue mengembangkan ekosistemnya sendiri. Berbeda dengan React, di mana banyak sekali pihak di luar React yang mengembangkan ekosistem. Kedua, Vue sendiri mengembangkan ekosistemnya sendiri, seperti contohnya Vue Router, Pinia, atau State Management. Yang ketiga, bahkan core team dari Vue sendiri banyak mengembangkan tool di luar ekosistem Vue seperti Vite dan Vitis. Yang keempat, itu keuntungannya adalah integrasi antar ekosistemnya jadi lebih baik karena dikembangkan oleh tim yang sama. Nah, selanjutnya kita akan instalasi Node.js. Nah, di sini saya akan menginstal Node.js terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita ambil yaitu dengan mengetikkan Node.js di browser. Kita ketikkan Node.js di browser, lalu kita enterkan. Lalu kita pilih bagian yang paling atas. Ini. Kemudian di sini kan ada pilihan download. Karena di sini saya sudah menginstal Node.js, maka saya akan langsung membuat sebuah folder. Langsung saja kita membuat foldernya. Nah, di sini saya akan membuat folder di Windows C. Kita klik kanan, kemudian kita ambil new, kemudian kita klik folder. Nah, di sini saya akan membuat nama folder tersebut dengan nama folder pertemuan 4. Lalu kita enterkan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke dalam folder pertemuan 4. Kemudian kita bisa masukkan perintah cmd di atasnya. Ini kita tulis cmd, lalu kita enterkan. Nah, selanjutnya setelah masuk ke dalam cmd, saya akan memasukkan sebuah perintah untuk menginstal npm. Nah, perintah-perintahnya yang pertama itu kita masukkan perintah node strip v, node spasi strip v, lalu kita enterkan. Nah, fungsi dari node strip v ini itu untuk memastikan apakah Node.js kita sudah terinstall. Nah, lalu masukkan perintah npm create file add latest. Lalu kita enterkan. Nah, lalu pada bagian project name di sini kita bisa membuat namanya project yang kita inginkan. Nah, di sini kita membuat project itu pertemuan 4.
lalu kita enterkan. Di sini kita bikin lagi pertemuan 4, tapi tidak menggunakan spasi ya teman-teman. Nah, setelah memilih framework yang kita inginkan, di sini saya memilih Vue sebagai frameworknya. Setelah itu saya akan memilih variannya, di mana saya memilih JavaScript. Kalau kita enterkan, nah di sini terdapat 3 perintah yang dimana perintah ini akan saya masukkan ke tahap selanjutnya. Yang pertama ada cd pertemuan 4, yang kedua itu npm install, yang ketiga itu ada npm run dev. Nah, yang pertama kita masukkan cd pertemuan 4. Lalu kita enterkan. Nah, setelah masuk kita lanjut ke perintah kedua, yaitu npm install. Lalu kita enterkan. Nah, di sini kita agak menunggu ya teman-teman, karena dia lagi proses. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kita masukkan perintah terakhir, yaitu npm run dev. Lalu kita enterkan. Nah, di sini kita juga menunggu ya teman-teman. Nah, setelah itu akan tampil localhost-nya. Setelah tampil localhost-nya, kita bisa mengklik pada localhost ini dengan kontrol klik kiri. Nah, kita akan diarahkan ke browser dengan tampilan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat variabel reaktif dengan ref dan text interpolation. Nah, sebelum kita masuk ke dalam membuat variabel reaktif dengan ref dan text interpolation, saya akan terlebih dahulu membuka Visual Studio Code. Kemudian kita bisa memilih file, kemudian kita bisa ambil open folder. Nah, di sini kita ambil folder kita di mana yang kita sudah buat. Nah, di sini saya membuat folder dengan nama pertemuan 4. Kemudian kita pilih select folder. Nah, inilah struktur dari foldernya. Nah, yang akan saya setting itu dalam bagian komponennya. Nah, di bagian hello world.view dan juga app.view. Nah, baiklah, langkah selanjutnya adalah dengan membuat variabel reaktif dengan ref. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah pada app.view-nya dengan masukkan sebuah perintah, yaitu script. Dan di sini kita masukkan to set up. Nah, setelah itu setelah dimasukkan script setup maksudnya, lalu di dalam script ini kita akan menambahkan import hello world, from kemudian slice
komponen langsung saja kita ke hello world ya saja. Hello world. Dan titik koma. Nah, di sini kita bisa menambahkan titik slice lagi, titik slice. Nah, di sini kita tambahin komponen kemudian slice. Oke, setelah itu kita lanjut pada bagian template-nya. Dan di sini saya akan membuat template. Nah, di dalam template ini saya akan masukkan perintah hello world. Jadi maksudnya ini akan menampilkan apa yang ada di dalam hello world. Nah, dalam template ini saya akan memasukkan perintah hello world. Hello world, jangan lupa slice dan kemudian lanjut pada bagian hello world.view. Nah, saya akan menggunakan atau membuat variabel dengan cara mengetikkan perintah script sama dengan yang tadi, script kemudian enter. Nah, di sini kita buat setup. Kemudian kita import. Nah, di sini import kurung awal ref from view, nah titik komanya jangan lupa. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, kita enter agak beberapa baris. Nah, kita kemudian masukkan console.info. Buka kurung. Nah, di sini petik 1 ya, teman-teman. Itu dengan kita masukkan perintah hello view. Jangan lupa titik komanya. Nah, di sini kita Ctrl S dan di ini juga Ctrl S. Nah, setelah selesai kita akan coba lihat hasilnya. Kita akan coba lihat hasilnya itu dengan di sini kita kontrol kanan. Nah, di sini masih kosong ya, teman-teman. Masih kosong. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan variabel reaktif. Nah, dengan menggunakan kembali ke Visual Studio-nya dengan menggunakan const hello sama dengan ref. Oke, berarti di bawah console info kita enterkan. Nah, di sini kita bisa masukkan const hello sama dengan ref
hello, kemudian kita bikin titik 1, hello view, dan jangan lupa titik koma. Dan selanjutnya itu dengan perintah const user input, kemudian kita sama dengan ref. Di sini kita bikin tanda kutip dulu, jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian kita Ctrl S dan kita lihat hasilnya di sini. Kita teman-teman dapat melihat hasilnya juga masih kosong. Nah, kemudian kita akan menggunakan text interpolation. Baiklah, setelah saya membuat variabel reaktif dengan menggunakan ref, saya akan menjelaskan sedikit mengenai text interpolation sebelum membuat text interpolation dalam view. Nah, salah satu hal yang biasa dilakukan di template biasanya adalah mengambil data teks untuk ditampilkan. View menggunakan sintaks kurung kurawal double atau mustize untuk mengakses data dari komponen. Dan text interpolation juga akan menampilkan teks plain, bukan teks dalam bentuk HTML. Nah, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, pada bagian hello world.view-nya, saya akan membuat sebuah template, yaitu di bawah script yang di dalamnya yang membuat text interpolation. Nah, di bawah script ini saya akan membuat template. Nah, setelah itu kita bisa enterkan. Nah, di sini kita bisa membuat H1. Dan kita enterkan aja ini. Nah, di sini kita buat class sama dengan hello. Dan kemudian di dalam ini kita masukkan kurung kurawal double. Nah, di sini kita masukkan perintah hello. Lalu kita enterkan. Nah, di sini kita masukkan perintah div, kemudian kita enterkan saja. Nah, di dalam div ini kita masukkan perintah v-strip html. Nah, kemudian di sini hello. Kemudian, nah, setelah itu kita bisa menjalankannya lagi dengan Ctrl S terlebih dahulu, dan kita beri ke browser. Nah, di sini sudah terlihat ya guys tampilannya, yaitu ada bacaan hello view. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam tahap form binding. Sebelum saya masuk ke dalam sintak form binding, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai form binding digunakan untuk apa ya. Nah, sebenarnya form binding itu digunakan untuk memodelkan setiap inputan menjadi value dari variabel. Nah, kita langsung cobakan saja ke dalam Visual Studio. Nah, form binding ini kita masukkan dalam template. Nah, di sini saya masukkan perintah input. Nah, di dalam template, sini kita enterkan dulu. Kemudian, kita masukkan perintah input. Input. Di sini, saya bikin v-strip model sama dengan tanda petik user input. Kan tutup, beri tanda petik. Setelah itu, plus
placeholder. Nah, setelah placeholder, kita bisa di sini masukkan perintah, masukkan teks. Nah, di sini jangan lupa kita beri tanda slice. Nah, setelah itu kita memasukkan paragraf, memasukkan P, simbol paragraf, kemudian di sini kita bisa memasukkan Anda mengetik titik 2, kemudian kita buat kurung kurawal ganda. Nah, di sini kita buat user input. Nah, setelah itu kita Ctrl S kan, lalu kita jalankan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat sudah dari perubahan di tampilannya ada hello view, dan di sini ada masukkan teks. Nah, di sini kita bisa memasukkan teks yang kita inginkan. Nah, bakal di sini akan terinput. Jadi Anda mengetik teks apapun yang teman-teman ingin masukkan. Kalau kita misalnya ingin mengganti hello view ini dengan nama kita, bisa saja. Jadi, cara itu kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini terdapat hello view. Nah, di sini kita ganti dengan nama kita. Itu Nisa. Dan di sini juga Nisa. Yang kita Ctrl F kan. Lalu kita lihat di browser. Nah, di sini sudah terganti menjadi Nisa. Nah, setelah melakukan form binding, kita akan beralih ke langkah selanjutnya, yaitu event listener. Nah, sebelum saya masukkan sintak event listener, saya akan menjelaskan sedikit apa fungsi dari event listener tersebut. Nah, sebenarnya fungsi dari event listener itu dalam Vue.js adalah memiliki fungsi yang menunggu dan merespon peristiwa yang terjadi pada halaman web. Peristiwa tersebut dapat berupa aktivitas pengguna seperti mengklik atau menggulir halaman web. Nah, saya akan mencobakan langsung bagaimana sintak event listener tersebut. Masuk kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, langkah pertama di sini kita harus membuat const-nya terlebih dahulu. Sini kita buat const test sama dengan ref yang buka kurung di tanda petik sini ini tes. Nah, setelah itu kita pindah ke bawah ke dalam template. Nah, di bawah paragraf ini kita bisa memasukkan perintah div baru kurung kurawal ganda. Nah, dalam kurung kurawal ganda kita masukkan perintah test. Kemudian setelah itu kita enterkan. Nah, kita buat button. Nah, di sini kita buat di dalam button ini itu add klik sama dengan itu tanda seru. Kemudian di situ ada bikin tanda kurung. Nah, kemudian di sini kita buat di sini spasi sama dengan. Nah, di sini tes ya sama dengan baru kutip 1. Sini tes telah berubah. Nah, setelah itu kita buat tanda kutip lagi, tanda kutip
2. Terus kita buat, bukan di sini, tetapi di dalam sini. Sini tanda kutip 2. Nah, di sini kita bukan tanda kutip, mohon maaf, tapi di sini kita buat Cheng. Cheng. Cheng button. Nah, ini Cheng button. Nah, setelah itu kita buat lagi buttonnya. Kita enter lagi. Di sini kita buat button lagi. Nah, di sini kita buat add click lagi. Add click. Kemudian sama dengan lalu kurung kerawal. Nah, di sini kita buat tanda kurung kerawal, maksudnya tanda petik 2, kemudian tanda kurung. Nah, setelah itu kita buat sama dengan di sini. Setelah itu kita masukkan alert, perintah alert, buka kurung, petik 1, itu tombol, diklik, kemudian setelah itu kita pakai kutip 2. Nah, setelah itu di sini kita masukkan itu klik aku. Sini kita jangan lupa untuk spasikannya, nanti bisa error. Nah, setelah itu kita Ctrl S, kemudian kita lihat di sini. Oke, nah di sini kita bisa menekan Cheng itu telah berubah, dan klik aku juga bisa. Nah, selanjutnya yaitu atribut binding. Sebelum masuk ke dalam sintaknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan atribut binding. Nah, atribut binding dalam Vue.js adalah pengikatan data ke atribut HTML. Atribut binding memungkinkan nilai atribut diubah secara dinamis. Maksudnya adalah untuk mengikat data, yaitu dengan memanipulasi kelas dan style suatu elemen. Dapat menggunakan vbind atau titik 2 untuk menetapkan nilai string secara dinamis. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan menambahkan perintah const warna sama dengan ref dan buka kurung petik 1. Sini saya akan membuat warna pink. Jangan lupa titik koma. Kemudian yang kedua itu saya akan masukkan const tebal. Nah, sama dengan ref, buka kurung, tanda kutip, bold. Nah, jangan lupa ada titik koma. Nah, setelah saya memasukkan const warna dan const tebalnya, kita akan masuk ke bagian template-nya. Nah, di bawah button ini kita enterkan. Nah, di sini kita buat sintaknya itu div. Itu div. Nah, div titik 2 di sini, di dalam ini titik 2, kemudian
style. Style sama dengan, nah di sini kita masukkan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini berisi yaitu color, kemudian titik 2, warna sama dengan warna, kemudian font weight. Nah, font weight-nya itu tebal. Nah, kemudian di sini kita tambahkan itu kurung kurawal ganda. Dan di sini kita buat tes. Nah, ini sudah. Nah, di sini tidak lupa di input view model ini kita masukkan type X. Type text. Nah, setelah itu di sini kita buat enter your name. Nah, setelah itu kita Ctrl S, lalu kita bisa lihat di localhost-nya. Dan kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini ini tes itu berubah menjadi warna pink. Nah, kita juga bisa mengganti dengan warna lainnya. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita bisa merubah warnanya menjadi blue. Dan kita Ctrl S. Dan kita buka ini. Nah, di sini dia sudah berubah warna menjadi warna biru. Baiklah, materi selanjutnya adalah conditional rendering. Sebelum masuk ke dalam sintaknya, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan conditional rendering terlebih dahulu. Nah, saat kita membuat komponen, kita pasti akan seringkali menambah kondisi. Misal, jika kondisi terpenuhi, maka komponen atau elemen akan ditampilkan. Jika tidak, maka komponen atau elemen tidak perlu ditampilkan. View menyediakan banyak direktif untuk melakukan conditional rendering. Kemudian ada v-if untuk kondisi if, kemudian ada v-else if untuk kondisi else if, dan v-else untuk kondisi else. Nah, kita bisa tempatkan di template atau di elemen HTML. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita bisa menambah fungsi input di bawah, di dalam template tersebut. Input type sama dengan text. Kemudian vModel lalu sama dengan usia habis itu placeholder sama dengan tanda kutip. Di sini kita masukkan perintah masukkan usia Anda. Nah, setelah itu kita akan membuat, dan di sini kita jangan lupa untuk membuat slice dan tanda seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat div. Kita akan membuat div di sini. Jadi kita enterkan. Nah, di sini kita bisa membuat P. Nah, P di sini itu usia.
Anda, titik 2, kemudian kural ganda. Di sini masukkan kata usia. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita masukkan paragraf lagi, paragraf baru yang berisi V strip if. Nah, di mana V strip if ini di dalam paragraf sini. Ini V strip if, kemudian sama dengan usia lebih kecil, jadi 17 atau lebih kurang dari 17. Nah, kemudian di sini Anda masih anak-anak. Nah, kemudian kita bikin paragraf lagi dengan P, lalu kita tap saja. Nah, di sini V strip else strip if sama dengan usia. Kemudian kita spasikan, dan di sini rendah kurang lebih sama dengan, lebih dari sama dengan maksud saya, itu 17. Dan kita menggunakan operator perbandingan, di mana usia itu lebih kecil dari 60. Maka, nah di sini di sini Anda sudah dewasa. Sudah dewasa. Nah, setelah itu kita buat paragraf lagi. Di sini P. Nah, di sini kita masukkan lagi V strip else. Di sini kita masukkan Anda sudah tua. Anda sudah tua. Nah, ini sudah, kita tinggal jalankan saja, jangan lupa di Ctrl S terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat. Nah, di sini kita bisa refresh dulu. Nah, di sini terdapat tampilan perubahannya, itu ada, kita bisa menginput, enter your name, kemudian masukkan usia Anda. Nah, di sini saya akan masukkan nama saya, itu Nesa Ramadhani. Kemudian masukkan usia saya, itu 21 tahun. Kemudian saya mengklik tombol change. Nah, di sini sudah terjadi perubahan, di mana usia saya itu 21, Anda sudah dewasa, dan nama saya Nesa Ramadhani. Dan tes telah berhasil. Baiklah, sekian penjelasan codingan tentang Vue.js dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.